Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba memperkenalkan sebuah layanan yang ditawarkan oleh Google Cloud Platform. Ya, jadi apa itu Google Cloud Platform? Itu dulu. Ya, Google Cloud Platform itu adalah sebuah layanan cloud atau komputasi awan yang progresnya mirip kalau Anda sudah kenal dengan AWS, kemudian Microsoft Azure, ya, itu progresnya mirip seperti itu. Tapi Google Cloud Platform ini menawarkan prospek yang lebih, ya. Jadi kita harus login dulu ke Google Cloud Platform, ya. Jadi silakan Anda masuk ke alamatnya Google Cloud Platform, ya. Terlebih dahulu ini kebetulan di sini saya sudah mendaftar paket yang free, ya. Jadi saya mendapatkan kredit sebesar $300 untuk mencoba Google Cloud Platform ini, ya. Bagi yang ingin mencobanya silakan coba, tapi di sini dipersyaratkan Anda memiliki kartu debit atau kredit Visa atau Mastercard yang nanti akan dikonfirmasi oleh Google, ya. Saya sudah mencoba menggunakan debit Visa dari Jago, ya, sebuah layanan bank online, ya, dan sudah terkonfirmasi. Jadi di sini saya akan mencoba mengenalkan bagaimana sih cara membuat RDP, ya, di Google Cloud Platform. Jadi silakan login menggunakan akun Anda. Oke, ini adalah ya, ketika karena Anda sudah login, silakan menuju ke konsol. Ya, di konsol ini adalah tampilan dasar, ya. Untuk melihat apakah saya sudah dapat kredit atau belum, saya ke menu billing, ya, billing. Ya, di billing ini awalnya saya ditolak, ya. Kemudian saya konfirmasi langsung ke support Google Cloud, ya. Akhirnya saya disetujui untuk mendapatkan kredit sebesar $300 atau kalau dirupiahkan Rp4.081.750. Nah, ini nggak bisa diuangkan, ya. Jadi ini hanya bisa dipakai untuk menggunakan fasilitas atau, ya, fitur-fitur yang ada di Google Cloud Platform ini. Nah, kalau Anda melihat menu yang disediakan, ya, ini ada cukup banyak menu, tapi rata-rata komputasi awan itu menyediakan menu dasar seperti Compute Engine, ya, Kubernetes Engine, Database Engine, Storage Engine, dan seterusnya, ya. Jadi Anda bisa explore lebih jauh, ya, tentang fitur-fitur yang disediakan oleh Google Cloud Platform. Saya akan coba membuat sebuah VM instance, ya, dari Compute Engine. Kemudian saya klik VM instance. Di sini saya akan mencoba sebuah sebuah RDP berbasis Windows Server, ya. Pertama kita akan membuat sebuah instance. Jadi silakan klik create instance. Nah, di sini silakan beri nama instan Anda, ya. Saya akan coba di sini namanya Win Server. Ya. Silakan kalau ingin menambahkan label, silakan tambahkan label, ya. Jika tidak juga nggak ada masalah, ya. Sorry, name must, ya, ini harus menggunakan huruf kecil, ya. Tidak boleh huruf besar katanya.
kemudian ini harus nyambung ya. Oke, kemudian region. Nah, di sini uniknya ya, kita bisa lihat berapa sih biaya sewa per bulan atau perkiraan per bulan. Ya, monthly estimate, di sini ada biaya sewa per bulan. Ya, perkiraan tergantung dari di mana Anda mendaftarkan instance Anda. Nah, kalau kita perhatikan di region yang saya pilih, misalnya region US Central, di sini untuk tipe medium ya, artinya 2 virtual CPU dan 4 GB memori, itu total bulanannya $25.46 ya. Ini kalau kita pakai yang Debian ya. Ini yang Debian. Nanti kita coba akan menggunakan Windows ya. Kalau kita ke wilayah Asia Pasifik ya, wilayah Asia Pasifik misalnya Jakarta, ini jauh lebih mahal ya, jauh lebih mahal biaya bulanannya ya, dibandingkan dengan yang di Amerika ya. Saya akan coba ke Amerika saja ya, wilayah Amerika di Iowa ya. Untuk pilihan mesinnya ya, untuk pilihan mesinnya kita bisa pilih misalnya 2 CPU 1 GB memori. Semakin besar mesin yang Anda pilih, otomatis biaya bulanannya akan semakin mahal. Nah, jadi di komputasi awan ini harga sewanya itu tergantung dari mesin yang Anda gunakan ya. Semakin besar mesinnya, maka harga sewa bulanannya juga semakin mahal. Contoh ya, kalau saya gunakan yang 16 GB atau yang 8 GB, 2 virtual CPU dan 8 GB memori, nanti Anda bisa lihat di sini harga perkiraannya ya, harga perkiraan dari biaya bulanannya. Nah, di sini saya akan coba pakai yang medium saja ya, untuk tahap belajar ini ya. Jadi biaya yang dikeluarkan itu nanti kurang lebih segini. Ini kalau untuk boot disknya adalah tipe Debian. Saya ganti ini ke Windows Server ya, karena kita mau buat RDP, jadi kita pakai Windows Server. Nah, versi yang saya gunakan adalah, saya coba pakai yang Windows Server 2019 yang data center with desktop experience ya. Kalau kita pakai yang biasa, nanti yang tampil itu model command ya, command prompt ya, atau berbasis teks. Jadi kita coba pakai yang desktop experience. Ini biarkan secara default ya, kita pilih select, kemudian harganya nanti kita lihat ya. Lihat kan, harganya berubah ya, sesuai dengan pilihan ininya ya, pilihan Windows servernya, karena storage-nya juga bertambah di sini ya. Kalau kita mau yang lebih murah, kita bisa pilih opsi Linux ya. Di sini bisa kita sesuaikan ya. Kalau kita pakai misalnya 2016 ya, kapasitas harddisknya kita kecilkan jadi 30 GB. Oke, dia nggak mau ya, dia nggak mau, jadi dia standar minimalnya ditaruhnya di sini 50 GB ya. 50 GB untuk Windows Server. Oke lah ya, kita ikuti ya. Oke, jadi yang mahal di sini biaya storage-nya sebenarnya ya, biaya storage-nya. Kemudian allow default. Nah, ini jadi aksesnya, firewallnya allow HTTP traffic dan HTTPS traffic. Nah, kalau sudah, ini biarkan secara default, kemudian kita klik create. Nah, di sini
statusnya belum ya atau masih dalam progres. Ya, kita tunggu beberapa menit. Kita lihat dulu ininya, projectnya. Ya. Kita lihat detailnya, kita tentukan passwordnya. Nah, set new Windows, username-nya saya ambil username nama saya ya. Ya, ini passwordnya kita copy. Password ini gunanya kalau seandainya kita login ke RDP-nya, jadi bisa jalan. Ini masih progres ya, belum bisa jalan, masih dalam status membuat. Jadi kita tunggu. Nah, ini saya skip dulu ya. Oke, ini saya lanjut ya. Jadi sistemnya sudah jadi. Kalau sudah jadi, ini status tanda ceknya sudah ada di sini. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah IP public ya. Nah, IP publicnya kita copy ya, kita copy. Kemudian kita buka remote desktopnya. Ya, remote desktopnya kita buka. Kemudian kita pastikan di sini IP-nya, ya, IP-nya. Kemudian kita connect. Nah, di sini kita memasukkan username yang tadi dan password yang sudah kita copy ya. Password yang sudah kita copy ini ya. Nah, di sini ada minta sertifikat, katanya bukan minta ya, memperlihatkan sertifikat, iakan saja. Oke, nah kita saat ini sedang akan terhubung ke Windows Server. Ya, ini ya, kalau sudah muncul seperti ini tampilannya, ini kita sedang melakukan proses remote ya, remote sebuah Windows Server yang berhasil kita buat dari Google Cloud Platform tadi. Ya, kita tunggu proses koneksinya. Proses koneksi ini tergantung dari koneksi jaringan kita juga. Jadi kalau jaringan kita lumayan bagus, ya. But first you'll have to unlock your device. Oke, kita tunggu sampai muncul. Nah, Windows-nya sedang menyesuaikan ya tampilannya. Jadi komputasi awan ini sebenarnya kita seperti memiliki sebuah komputer ya, tapi secara virtual. Nah, secara virtual, dan komputernya ini tidak ada di tempat kita. Jadi komputernya ini ada di region Iowa di Amerika Serikat sana. Untuk apa ini? Jadi ada banyak manfaat yang kita gunakan ketika kita memiliki sebuah server virtual. Pertama, kita bisa membuat sebuah basis data secara virtual, atau sekarang banyak digunakan orang untuk mining ya. Kemudian kita bisa juga membuat sebuah aplikasi atau program atau apapun dari ini ya. Nah, prinsipnya kalau Anda pernah menggunakan aplikasi cloud yang sejenis, misalnya di AWS,
di Alibaba ya, di Azure ya, prinsipnya sama. Jadi ya ini adalah Windows Server 2016 ya. Nah, koneksinya via IP public. Jadi kalau IP publicnya ini tidak ada, maka kita tidak bisa mengakses alamat kita. Jadi hal yang pertama kita lakukan di sini adalah kita atur dulu firewall-nya supaya kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi tambahan yang kita inginkan. Ya, di sini ya kita atur dulu internet security-nya, ini kita off kan. Ya, kalau tidak kita off kan nanti kita susah untuk mendownload. Kemudian time zone-nya kita sesuaikan dengan waktu kita. Jadi nanti servernya ini mengikuti waktu time zone yang sudah kita tentukan, yaitu di Jakarta ya. Nih. Jadi dia akan menyesuaikan dengan waktu kita. Nah, di sini kita coba install dulu Chrome ya. Kemudian nanti kita tes berapa uji kecepatannya. Kita pasang dulu Google Chrome-nya karena saya terbiasa pakai Google Chrome. Nah, ini tadi virtual CPU-nya ya, ini 2 ya. Jadi kalau kita intip mesinnya, ini sama seperti server-server yang lain atau basis Windows Server yang lain. Di sini kita coba lihat oke, yes kan security-nya. Ya, ini ukuran hard disk yang kita dapat. Kemudian kalau kita beralih ke kemari, kita coba lihat dulu ya virtual CPU-nya. Ya, kita dapatkan prosesor ya Intel Xeon dengan 2,2 GHz dan RAM sebesar 4 GB sesuai dengan yang kita pilih tadi ya. Basisnya Windows Server. Jadi nanti di sini juga ada alamat IP privatnya. Itu kalau kita mau koneksi via privat to privat ya. Itu kalau ada beberapa virtual itu nanti kita atur melalui networkingnya ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini kebetulan saya koneksinya masih kurang stabil di sini ya, jadi kesannya lambat ya. Jadi karena dia remote, jadi tergantung dari koneksi internet kita juga. Nah, di sini kita lihat nih alamat IP privatnya ya, ini IP privatnya. Oke, sementara ini alamat IP publiknya ya. Kita tutup. Oke, Chrome-nya sudah jadi.
Sekarang kita coba tes speed dulu. Berapa sih kecepatan dari jaringan internetnya? Kita bisa gunakan yang bawahan ini, nggak ada masalah, atau kita juga bisa pakai Ookla. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini kecepatannya, kecepatan internasionalnya ini besar. Artinya 900 MB. Ya, ini download speednya ini kurang lebih sekitar 400-an MB. Tapi ketika kita nge-remote ini tetap tergantung dari koneksi internet dari jaringan kita ya, karena kita sistemnya remote. Sementara di servernya sendiri ini kecepatannya ya. Jadi Anda bisa buat apapun di sini untuk di RDP-nya. Ya, prinsipnya sama seperti kalau Anda pernah menggunakan AWS ya. Cuma di sini tidak ada key pair ya. Kalau kita ke AWS itu ada key pair ketika kita mau mengoneksi sesuatu. Ya, ini jadi kita bisa lihat di sistemnya nih. Ya, ini sesuai dengan apa permintaan kita tadi. Kemudian nah ini internal IP-nya, ini external IP-nya. Network TP-nya TP premium ya. Kecepatan yang ditawarkannya juga lumayan. Ya. Nah, ini perhatikan di zona US ya. Zona US. Kemudian nah, ini ukuran harddisknya. Oke. Nah, ini secara umum. Kalau kita mau menghapusnya juga bisa. Jadi kita tinggal pilih ininya, kemudian opsi untuk menghapus ya. Menghapus mesin kita ya. Kalau kita mau buatnya secara permanen boleh, tapi ini kita dikasih selama, untuk tahap uji coba ini kita dikasih selama 90 hari. Oke, ini hal dasar yang perlu saya sampaikan terkait dengan RDP dari Google Cloud Platform. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.